Nah, halo kawan nih, jumpa lagi buat video tutorial di Honda Beat yang baru ya. Ini Beat LED yang baru. Jadi pemasangannya cukup bongkar cover depan aja. Itu cover lampunya udah dicopot. Dan pemasangannya kita cuman ke jalur ini kunci kontak ya. Kunci kontak, terus di sini starter ke kabel biru, ke kabel kuning garis hijau, sama ini soket sen kanan kiri. Udah itu aja. Cuman ini klaksonnya kita lepas dulu ya. Tadinya kan nempel di sini. Cuma untuk menjangkau soket kunci kontaknya kan agak susah. Jadi ini dicabut dulu, dilepas dulu bautnya. Nah, kebetulan ini pakainya alarm CR7, dan sebenarnya kalau untuk pakai merek yang lain pun cara pasangnya juga sama, pengkabelannya juga sama. Dan ini relaynya buat cut engine aja ya, karena buat jeda injeksinya sudah kita rakit di dalam sini. Dan ini kita kabelnya pakai kabel yang rada bagusan dikit ya, jadi warnanya polos putih semua. Kalau kabel yang bawaan alarmnya tuh kan warna-warni serabutnya agak jelek, jadi kita upgrade pakai yang agak bagusan. Dan di sini jalurnya udah kita kasih keterangan semua ya, seperti biasanya. Ini ke soket hitam sen kanan itu tadi kabelnya agak pendek. Ini ke soket putih sen kiri kabelnya agak panjang. Kemudian ini untuk starter ke kabel kuning garis hijau starter ya. Biasanya kalau kabel bawaan alarm ini warnanya biru. Kalau untuk sen kabel kuning ya ini ya. Terus ini yang ke kunci kontak ada 3 kabel, cuma susunannya ini agak sedikit rumit ya. Ya enggak terlalu rumit sih, cuman mesti dilepas sekun gitu. Yang ini udah dikasih list merah ya. Ini ke kabel merah kunci kontak. Ini dikasih list hitam, ini ke kabel hitam garis merah kunci kontak. Nah, ini yang ada sekun cowok ke kabel hitam polos kunci kontak. Nah, nanti pemasangannya sekun aslinya dicabut dulu baru dimasuk ke sini. Ini untuk soket kunci kontaknya ya, kita lepas dulu ini penutupnya yang hitam, kita dorong ke bawah. Ini emang agak sedikit susah, jadi ada penguncinya ya, ada klipnya ini 4 depan belakang. Nah ini ya, ini penguncinya ditekan, kalau ada pakai pinset atau obeng min yang kecil. Kemudian untuk melepas soketnya ini, nah di belakang sini tuh juga ada kunciannya yang mesti ditekan. Kita tekan aja di sini sambil si soketnya ini kita dorong ke bawah ya. Lebih enak sih cover yang belakang ini dilepas, itu lebih leluasa pengerjaannya. Nah seperti ini ya. Nah ini udah terlepas. Nah kemudian di sini tuh seperti yang tadi udah dijelaskan, ada kabel merah, ada hitam garis merah, kemudian hitam garis hijau, hitam polos. Nah yang hitam garis hijau ini nggak kita apa-apain ya, kita pakainya cuma 3, merah, hitam garis merah, sama hitam polos. Nah yang hitam polos ini kita ya, yang perlu kita keluarkan, kita lepas ya seperti ini ya. Ini memang agak sedikit susah, jadi perlu ketelatenan ya, daripada motong kabel standar samping buat cut engine ataupun lari ke pulser, itu lebih beresiko ya. Resiko biasanya error di lampu milnya ya, makanya lebih aman seperti ini. Nah ini kalau ini udah dicongkel keluar, kita congkel bagian sini nih. Nah di sini tuh ada penguncinya, kita pilih yang kabel hitam polos yang kecil, kabelnya hitam polos kecil. Nah di sini tuh ada penguncinya ya,
kita usahakan lebih enak sih pakai pinset sih. Nah, kita congkel seperti ini, kemudian kita tarik keluar. Nah, seperti ini dia keluar ya. Nah, setelah dia keluar kita pasang lagi nih, seperti ini masangnya. Nah, ini udah masuk ya bagian sini, kemudian kita tinggal tekan. Nah, dia ngunci lagi ya. Jadi usahakan ini jangan sampai patah ya, usahakan ininya jangan sampai patah supaya aman. Usahakan pakai pinset ya, kalau nggak ada pinset ya obeng min yang kecil itu bisa juga. Dan usahakan juga kalau pas masang bagian ini biar aman, akinya dicopot dulu aja, jadi takutnya nyenggol ke sana ke sini gitu ya, biar nggak nimbul konslet. Nah, ini udah ada tanda-tandanya semua ya, cuman biar nggak ribet biar nggak mengganggu, saya lepas saja karena tadi udah apal ini ya, udah ingat gitu. Buat teman-teman kalau masih belum, takutnya lupa jalurnya ketukar ya, ini jangan dibuang dulu ya, kertas penandanya jangan dibuang dulu, jadi biar nggak salah gitu. Ini udah ada ujungnya, udah dipotong ya, tinggal kita kupas seperti ini. Nah, ini jaraknya sudah kita sesuaikan ya, jadi teman-teman nggak perlu ngupas lagi ya kalau yang belinya di lapak kami ya. Tapi kalaupun mau ngerakit sendiri ya bisa aja, gampang kok. Ini yang merah ke merah polos, cuman kita masukkan dulu nih lewat bawah nih, lewat covernya ini, biar nanti bisa ketutup gitu ya. Ini durasinya agak lama ya, soalnya emang pemasangannya agak berbeda dari Honda Beat yang tahun-tahun sebelumnya. Ini kita sobek sedikit nggak apa-apa, biar kabel hitamnya bisa turun ke bawah lebih leluasa. Nah, ini kita keluarin ke bawah ya, supaya nanti bisa disambung di luar. Kita keluarin seperti ini. Kelihatan nggak sih? Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang kabel hitam ini baru kita colokan ke sini. Nah, nanti kita bungkusnya pakai solasi bakar ya, atau head sink. Kita masukkan dulu solasi bakarnya. Ini 2 ya, pakainya 2 biar tebel gitu, jadi aman. Nah, seperti ini udah dimasukin, sekarang kita pasang kabelnya. Nah, sampai mentok, kita tarik solasi bakarnya. Nah, kemudian kita bakar ya, namanya juga solasi bakar, jadi harus kita bakar. Nah, seperti ini biar rapat, jadi air nggak masuk ya, ini aman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir timbul masalah atau gimana gitu ya. Nah, kita double lagi, satu lagi, jadi biar lebih tebel, otomatis lebih aman.
takutnya kegores atau gimana gitu kan. Nah ini sangat aman, dan kalaupun suatu saat mau dilepas, maksudnya alarmnya mau dilepas, ini dibalikin lagi ke normalnya, bisa tinggal dicabut dipasang lagi ke dudukannya gitu ya. Nah ini udah dipasang, kita keluarin lagi ininya, tutup soketnya. Dan ini yang kabel 2 ini, yang ke kabel warna merah sama hitam ini diselipin aja. Ini enggak kelihatan ya? Ya, oke sip. Nah, kalau yang ini cuma diselipin aja ya, yang merah ke merah, hitam ke hitam garis merah. Cara nyelipinnya gini aja. Depan belakang ya, biar nggak nempel ya. Nah seperti ini ya, kurang lebih kira-kira seperti ini. Dan ini metode ini sudah kita lakukan berulang kali di Honda Beat tahun-tahun sebelumnya juga sama, untuk bagian soket kunci kontak, dan aman ya. Kita masukin lagi. Nah ini biasanya agak keras nih, jadi mesti dorongnya mesti pelan-pelan ya. Kalau mau diangkat pakai alat bantu bisa, yang penting mesti hati-hati. Nah, udah masuk ya. Jadi harus masuk sempurna sampai dia ngunci ya. Harus masuk secara sempurna. Nah, kalau udah, ini covernya atau tutup soketnya ini kita pasang lagi, dorong ke atas sampai ngunci. Nah, ini ya sampai ngunci. Jadi kunciannya ada 4 depan belakang. Nah, ini sambungannya tadi ya, aman ya. Ini aman. Jadi kabel orinya itu nggak dipotong, suatu saat mau dibalikin ke standar pabrik masih bisa gitu ya. Terus untuk yang ini kabel kuning, kabel starter yang ke warna kuning garis hijau, ini tuh letaknya ada di bawah sini, di bawah klakson persis ya. Nah, di soket hitam besar ini nih, soket hitam besar ini cuma ada satu di sini. Kita cabut dulu ya. Cara ngelepasnya ini ada kunciannya di sini, tekan, terus kita angkat soketnya, tekan, nah keluarlah dia ya. Nah ini juga nyelipinnya agak gampang-gampang susah juga, jadi perlu kesabaran. Sama ini kayak tadi ya, diputer dulu, dililit serabutnya. Nah kita masukin lewat sela-sela kunci soket nih, kita masukin lewat sela-sela kunci kontak yang paling dekat ke kabel warna kuning garis hijau sebelah sini ya. Jadi emang gampang-gampang susah, karena soket ini nggak bisa kita kanibal ya. Jadi mau nggak mau ya diselipin aja, tapi ini aman.
tempatnya agak sempit ya, jadi mesti sabar. Tempatnya agak sempit. Nah, untuk kabel yang warna kuning garis hijau ini pinnya ada di sebelah pojok ya, kita masukin sedikit. Nah, seperti ini. Terus kita tarik keluar sedikit. Nah, baru kita pasang lagi soketnya. Ya, gampang-gampang susah, tapi ini aman kok. Nah, seperti ini ya, sampai bunyi klek gitu. Ntar untuk cara ngerapin kabelnya, ntar kita pasang dulu klaksonnya ya. Nah, kalau klaksonnya udah dipasang, tinggal kita ikat dah kabelnya biar rapi. Ini untuk ke soket sen kanan. Nah, kita ikatnya, nah kayak gini bisa. Ini yang ke soket sen kiri ya, ke soket putih. Nah, kita ikat dulu di sini. Nah, seperti ini ya, jadinya dia sejalur dengan kabel bawaannya, jadi biar nggak lari-lari gitu ya, jadi kesannya tuh rapi, nggak berantakan. Nah, ini sisanya kita potong. Kemudian yang ini nanti larinya ke alarm. Oh iya, iya. Nah, untuk alarmnya bisa ditaruh di sini ya. Nah, ini udah selesai pemasangannya ya. Mohon maaf ini durasinya nggak diedit ya, jadi cukup panjang, tapi supaya jelas. Ini ke sen kiri ya, ini udah diikat rapi ya, jadi ini juga diikat jadi sejalur ya. Ini relaynya, ini alarmnya taruh sini nih. Nah, ditempel double tip dulu, baru diikat pakai tali tis jadi lebih kuat. Ini juga spekernya sama ya, diikat juga nih. Nah, diikat semua. Ini udah tahan air ya. Ini soket alarmnya di sini. Nah, sekarang kita tes dulu ya. Kita tes dulu. Ini check engine-nya udah jeda injeksinya udah ada di dalam modul. Nah, ini lampu senya juga kedip ya. Buat mastiin kita lihat di belakang ya, kedip apa enggak. Nah, ini motornya masih baru banget, ini masih grass. Coba kita starter dari remote ya, tanpa kunci ya. Kita cabut kuncinya biar lebih yakin. Nggak pakai kunci ya, kita coba tes starter dari remote seperti apa tampilannya. Nah, dia jeda injeksi dulu ya. Nah, ini mesinnya udah nyala dan ini terbukti aman ya, lampu mil tidak nyala, tidak ada indikasi kerusakan ataupun error. Untuk lampu sen ini normal. Oh, ini lampu depan belum dipasang jadi dia nggak mau kedip. Sekarang kita coba matiin. Nah, untuk ngetes anti maling kita coba hidupkan pakai kunci manual. Nah, terus kita starter. Nah, terus kita pencetnya gembok tutup sih harusnya ya, tapi nanti berisik ya. Tapi kita buat ngetes pakai gembok buka aja nggak apa-apa sih, sama aja. Kalau dipencet gembok buka mesinnya mati ya berarti anti malingnya udah bekerja. Coba kita pencet ya. Nah, ini mesin mati ya. Nah. Jadi
sistemnya sudah bekerja. Coba kita starter normal ya. Coba kita turunin standar sampingnya. Nah, mesin mati ya. Jadi tetap fungsi normal, tidak ada indikasi error pada ECU ataupun sistem yang lain. Aman ya, kurang lebih kayak gitu tutorial pemasangan di Honda Beat LED yang baru, ataupun Genio sama sih, Genio sama Beat Street juga sama, yang baru ya, yang Beat baru lah pokoknya 2021-2022 itu sama. Genio, Beat Street, Beat LED biasa sama semuanya. Dan untuk pemasangan ini nggak harus merek CR7 ya, merek yang lain pun pengkabelannya sama aja. Oke, kayak gitu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa komen. Untuk teman-teman yang mau order bisa kunjungi link marketnya di deskripsi ya. Terima kasih.